Kali ini kita akan belajar menentukan pola kalimat. Kenapa materi ini sangat penting? Karena materi ini itu merupakan kunci untuk kita bisa memahami materi-materi lain dalam soal UTBK atau SNBT. Banyak sekali ya materi yang membutuhkan keterampilan ini, seperti menentukan kalimat efektif, perbaikan kalimat, menentukan kalimat baku, menentukan kalimat inti, menentukan kalimat perluasan, menentukan frasa, menentukan klausa ya, dan sebagainya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika bisa memahami materi ini ketika nanti teman-teman akan melaksanakan ujian UTBK ya. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, saya ingin menyampaikan urutan unsur atau pola kalimat itu dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Kenapa yang K itu saya warnai warna kuning? Karena dia itu bersifat fleksibel ya. Posisinya itu dia bisa di awal, bisa di akhir, bisa di keduanya, ada di awal dan di akhir. Bahkan dia bisa di awal tidak ada, di akhir tidak ada ya. Kemudian di sini unsur predikatnya saya tandai warna merah. Kenapa? Karena dia itu adalah unsur utama di dalam kalimat. Ya. Predikat itu unsur utama di dalam sebuah kalimat. Si predikat itu dia bisa menentukan posisi subjeknya, bisa menentukan di mana posisi objeknya, bisa menentukan posisi pelengkapnya, bahkan dia bisa menentukan setelah predikat itu apakah objek atau pelengkap. Oke. Nah, unsur kedua yang penting itu adalah subjek ya, subjeknya. Kenapa? Karena kalimat ya dalam bahasa Indonesia itu minimal atau sekurang-kurangnya itu ada subjek dan plus predikat ya. Kalau tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya, maka itu nanti belum menjadi sebuah kalimat. Oke, seperti itu ya. Jadi unsur dua yang penting itu adalah subjek dan predikat. Kemudian ada objek atau pelengkap. Nah, kehadiran objek dan pelengkap itu nanti ditentukan oleh predikatnya. Setelah predikat itu bisa saja objek, tergantung predikatnya apa. Bisa juga pelengkap, tergantung predikatnya apa. Begitupun mereka bisa ada dua-duanya ya, objek ada, pelengkap ada, tergantung predikatnya. Oke, mari kita bahas contohnya. Contoh yang pertama ya. Ketika kalian akan menentukan pola kalimat, langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan predikatnya dulu ya. Tentukan predikatnya dulu. Kenapa sih kita perlu mengikuti langkah-langkah ini? Nah, karena nanti akan membantu. Semakin polanya itu susah ya, semakin kompleks, maka langkah-langkah ini itu akan membantu kalian ya. Oke, predikatnya dulu tentukan. Predikat itu ya, kelas katanya itu yang pertama itu dia bisa berbentuk kata kerja atau verba ya. Yang kedua itu bisa berbentuk kata benda, nomina. Yang terakhir itu bisa berbentuk kata sifat ya, adjektiva. Contoh yang kata kerja apa? Misalkan ia makan ya.
ia makan. Itu predikatnya makan ya, kata kerja. Contohnya kata benda apa? Ia siswa misalkan. Siswa itu kan kata benda ya, jadi predikat. Kalau contoh yang kata sifat apa? Ia pintar. Nah itu ya contoh sederhananya. Oke, jadi yang pertama itu kita harus tentukan dulu predikatnya. Cari yang dalam bentuk kata kerja ya. Ada tidak di sini? Contoh pertama ada, yaitu kata makan. Ini P-nya. Nah, yang kedua kalian perlu menentukan langkah kedua ya. Tentukan subjeknya. Yang kedua, tentukan subjek. Nah, untuk menanyakan subjek itu kalian berikan kata tanya apa, terus kata tanya siapa pada P-nya. Oke, kita contohkan. Siapa yang makan bakso di pasar? Siapa yang makan bakso di pasar? Jawabannya adalah Ronaldo. S-nya. Oke, selanjutnya kita tentukan unsur setelah P-nya. Bakso. Nah, untuk menentukan unsur setelah predikatnya, yaitu bakso, pilihannya itu kan bisa objek, bisa pelengkap ya. Lihat predikatnya. Jika predikatnya ada imbuhan, ya, jika predikatnya ada imbuhan me atau di, ya, maka dia jadi objek. Jika tidak, maka dia jadi pelengkap. Oke. Nah, setelah P ya. Setelah P itu tadi jika oke. Pilihannya ada dua, objek atau pelengkap. Objek itu kalau imbuhannya me atau di. Pelengkap itu kalau selain me ya. Selain me atau di. Seperti itu ya. Nah, selain me atau di. Lihat predikat di Ronaldo makan ini apa? Ada imbuhan me atau di? Tidak ada ya. Berarti ini pelengkap. Di pasar. Nah, kalau ada preposisi ya. Preposisi itu ini contohnya di. Nah, di itu preposisi kata depan. Maka ini jadi K. Oke. Kita tulis ya di sini. Nah, unsur K, keterangan itu diawali preposisi atau kata depan. Preposisi. Preposisi itu apa saja? Contohnya itu di, ke, dari, dalam, bagi, dengan, dan sebagainya. Banyak ya, kalian cek aja. Mungkin bisa di searching ya di internet ya, preposisi apa saja. Nah, kalau ada kata preposisi itu, maka dia menjadi keterangan atau kata yang menunjukkan keterangan waktu ya, maka dia menjadi K. Seperti itu. Jadi polanya adalah S, P, P, K untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita langsung saja ya. Tentukan predikatnya. Predikatnya itu, nah ini ya, kata kerjanya. Siapa yang memakan bakso? Ya Ronaldo ya, S. Bakso apa? Bakso, lihat predikatnya. Imbuhan me atau bukan? Jika imbuhan me maka O ya. Kemarin ini menunjukkan keterangan waktu, jadi K. Nah, ya.
polanya KSPO untuk contoh yang kedua. Oke. Sebelum saya bahas contoh yang lainnya, silahkan teman-teman bisa mencoba ya mengerjakan. Filenya nanti akan saya simpan ya, akan saya simpan di link di bawah. Teman-teman tinggal download saja, kemudian silahkan coba kerjakan ya. Oke. Contoh yang ketiga ya, kita coba kerjakan saja. Seminggu yang lalu Ronaldo membelikan anaknya kebab di Jakarta. Nah, kita tentukan dulu predikatnya. Ada kata kerja di sini? Ada ya? Membelikan, kata kerja. Siapa yang membelikan? Ronaldo, subjeknya. Anaknya, lihat predikatnya imbuhan me, maka ini jadi objek. Kebab, nah ini pelengkap ya. Jadi bisa seperti ini. Objek ada, pelengkap ada. Di Jakarta, ini K. Seminggu yang lalu, ini K juga. Nah, jadi polanya KSPO, pelengkap yang seperti ini. Nah, untuk yang ada objek pelengkap itu biasanya di predikatnya itu ada akhiran kan ya. Membelikan, membawakan ya. Kemudian di objeknya itu dia ada akhirannya ya. Biasanya seperti itu untuk pola yang KSPO pelengkap. Oke. Silakan teman-teman bisa pahami ya untuk cara menentukan polanya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 1 sampai mungkin saya akan bahas beberapa saja ya, sisanya silahkan menjadi PR teman-teman ya. Saya akan bahas soal yang agak berbeda ya, agak berbeda. Oke, kita bahas soal nomor 5 ya. Kita bahas soal nomor 5. Nah, Benzema adalah siswa yang pintar di sekolah. Oke. Predikatnya kata apa di sini? Nah, predikatnya itu adalah ya. Kenapa adalah? Apakah kata kerja? Ya betul ya, adalah itu kata kerja ya, ini predikat. Nah, siapa yang adalah siswa yang pintar di sekolah? Nah, itu jawabannya Benzema. Siswa yang pintar di sekolah. Nah, ini pelengkap ya. Kenapa pelengkap? Karena predikatnya lihat bukan imbuhan me. Oke, kita bahas sedikit adalah ya. Adalah itu namanya kopula. Nah, kopula itu apa? Kata kerja definitif ya. Kata kerja yang mendefinisikan. Ada apa saja? Adalah, ialah ya, sama merupakan. Nah, jika ada kata ini ya, ada kata-kata ini adalah, ialah, merupakan, maka ini menjadi predikat ya. Kata ini menjadi predikat. Tapi setelah kata merupakan itu tetap pelengkap ya, karena merupakan itu bukan imbuhan ya. Di sini posisinya dia sebuah kata. Oke. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas soal nomor berapa ya? Kita akan bahas soal, nah ini nomor ini aja kali ya. Nomor 9, agak berbeda nih. Mbappe yang bekerja di toko beras terkena masalah 3 hari yang lalu. Oke. Tetap caranya kita tentukan predikat terlebih dahulu.
yaitu predikatnya kata apa? Kata terkena. Nah, predikat itu biasanya ada imbuhannya, awalannya, imbuhan awal. Misalkan imbuhan ter, imbuhan ber, imbuhan apalagi? Ter, ber, me, imbuhan di, ya. Terus atau kata-kata yang memang kata kerja dari awalnya, ya. Ini predikat, siapa yang terkena masalah? Yaitu Mbappe yang bekerja di toko beras. Ingat ya, kalau ada kata yang, maka dia jadi sebuah frasa ikut ke unsur sebelumnya. Mbappe itu kan jadi subjek, maka yang bekerja di toko beras itu dia semuanya jadi subjek. Masalah. Nah, karena predikatnya imbuhan ter, dia jadi pelengkap. 3 hari yang lalu ini adalah keterangan. Oke, jadi polanya SP pel K. Nah, di sini masih ada banyak soal ya. Nah, selumbari saya tandai ya ini K. Biar teman-teman tidak bingung, apa itu selumbari? Dia itu keterangan waktu. 2 hari kemarin. Oke. Silahkan. Di sini ada tinggal 8 soal lagi ya. Buat latihan teman-teman, silahkan coba dikerjakan. Filenya nanti akan saya simpan ya di link yang disediakan di bawah, di kolom bawah. Silahkan teman-teman download dan coba kerjakan ya. Nanti bisa dikonfirmasi di komentar polanya apa saja ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas kembali. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.